Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fadliansyah dari 12 TKTA akan mengerjakan tentang tugas modul 2.2.11 PKA point to point single area SPF versi 2. Nah, untuk langkah pengerjaannya saya akan melihat panduan di sini. Langsung saja ke instruksi dari part 1-nya, yaitu mulai dengan OSPF routing proses antri router, yaitu konfigurasi di router 1, router 2, dan router 3 dengan perintah router OSPF proses ID-nya 10. Untuk yang 1, konfigurasi, lalu masukkan perintah router OSPF proses ID-nya 10 dan masukkan use the router ID command dengan perintah router ID Nah, router ID-nya berapa ya? Dilihat dari buku panduan itu R1, yaitu 111. Nah, selanjutnya di R2 kedua masuk ke dalam router OSPF 10-nya, router OSPF 10 dengan router ID-nya 222. Selanjutnya pada R3 router ID router OSPF 10 router ID 3333. Nah, tahapan selanjutnya yaitu pada part 2, konfigurasi jaringan untuk OSPF. Nah, OSPF konfigurasi untuk for OSPF ini cars. Nah, menggunakan wire cars, yaitu kita harus menjawab pertanyaan ini terlebih dahulu. Pertanyaannya adalah how many statement are required to configure OSPF to router to attach to router. Berapa statement untuk konfigurasi OSPF untuk semua jaringan yang tertuju pada router 1? Jawabannya ada 3. Yaitu R1, R2, dan R3. Itu untuk karena di router 1 itu router 1, router 2, dan router 3 itu harus dikonfigurasi OSPF 1 juga. Setelah itu the LAN to attach to router 1 has a 24 mask-nya. Yang ini LAN 1 di router 1 menggunakan /24. Dan berapa sih subnet mask dari 24 ini secara desimalnya? Jawabannya adalah 255. Nah, ini adalah untuk subnet mask dari size 24. Nah, pertanyaan berikutnya adalah subtract the decimal subnet mask
confirm 255 dari full 255 ini dikurang dengan desimal subnet mask dari slash 24 yang ini. Jadi untuk jawabannya kita tinggal hitung saja 255 dikurang 255 dikurang 255 ini sama dengan 0. Yang pasti ketiga dari 255 ini adalah 0, 0, 0. Dan untuk 255 ini dikurang 0, jadi hasilnya itu 255. Nah, ini adalah hasil wildcard max untuk slice 24. Selanjutnya adalah berapa desimal subnet mask dari slice 30. Untuk slice 30 yaitu 255.252. Dan untuk itu sama dengan wildcard yang di atas. Subtract dari desimal itu dikurang 255 dikurang dari hasil subnet mask slice 30 yaitu 252 yang hasilnya adalah 255 ini yang terakhir dikurang 252 yaitu hasilnya 3. Nah, ini adalah wildcard dari slice 30. Nah, setelah itu adalah konfigurasi routing proses untuk R1 dengan network statement and wildcard mask that are required to active wholesale routing. Nah, di R1 kita masukkan network address dan wildcard mask dengan perintah network address-nya yaitu ini adalah network untuk LAN R1 yaitu network 192.168.10.0 dengan wildcard 000.255. Area ID-nya yaitu 0. Dan selanjutnya adalah network address dari router 1 yang dihubungkan ke router 2 yaitu 10.1.1.0 dan ke router 1 ke router 3 yaitu 10.1.1.4. Network IP network yang masuk ke router 2 yaitu 10.1.1.0 dengan wildcard mask yang dihitung adalah 000.3. Selanjutnya adalah network 10.1.1.4 dengan wildcard mask 000.3 area 0. Setelah itu regular programming configuration if you can kita coba cek dulu apakah sudah berhasil terkonfigurasi IP OSPF. show IP OSPF
SSID sudah terhubung dan show IP protocols. Nah, routing for network ini sudah ada yang untuk dari ke LAN 1 ke router 2 dan ke router 3 dengan gateway 1.1.1. Selanjutnya pada step 2 yaitu konfigurasi jaringan untuk WiFi routing menggunakan interface IP address dan quad zero mask. Untuk tadi adalah wildcard mask dan netbook address, sekarang menggunakan IP address dan quad zero mask. Quad zero mask itu adalah subnet mask dengan 4 0, yaitu 0.0.0. Untuk IP address-nya kita masukkan di sini. Perintahnya sama dengan pada router 1 yaitu network. Nah, kalau bedanya tadi masukkan port address, di sini saya akan masukkan net IP address yaitu 192.168.20.1. Kenapa titik 1? Karena titik 1 itu dari G0R2 ini yaitu 92.168.20.1. Lalu masukkan quad zero mask yaitu 0, 0, 0, 0 dengan area 0. Selanjutnya adalah network dengan IP address dari serial 1 yaitu 10.112 dan 10.1.19 untuk serial 1/1. Masukkan di R2 untuk 10.1.1.2 area 0 10.1.1.4. Setelah itu pada proses selanjutnya yaitu SPF will send its protocol traffic code interface that are participating on the OSPF process on which interface. Yang ini dulu, configure OSPF routing and router interface. Pada router 3 configure interface manakah dari di R3 untuk konfigurasi OSPF. Nah, jawabannya adalah interface G000 S0/1/0 dan S0/0/0. Untuk itu configure as interface using command syntax shown below. Dan ini adalah perintah untuk masukkan setelah masuk ke interface G0, S01 dan S011 di router 3. Langsung saja kita masukkan enable config dengan perintah interface G00 terlebih dahulu,
lalu masukkan IP OSPF plus ID-nya 10. IP OSPF 10 area. Setelah itu masuk ke interface serial 010 dengan perintah IP OSPF 10 dengan area 0. Selanjutnya adalah masuk ke serial 11 dengan perintah yang sama. Selanjutnya which interface on R1, R2, dan R3 dengan jawaban R1, R2, dan R3. Interface manakah yang akan dikonfigurasi, yaitu gigabit Ethernet 0, 0, 0 atau Gen00 menggunakan passive interface. Perintah passive interface di semua router. Itu router 1. Kita masuk ke router OSPF 10 dengan perintah passive interface dan dihubungkan ke Gen00. Lakukan hal sama di router 2 dan di router 3. Passive interface Gen00. Di R3 masuk ke configurator router OSPF. Untukkan passive interface-nya. Passive INT interface Gen0. Nah, di sini di step konfigurasi pasif sudah semuanya dengan tingkat selesai 94%. Jika ingin dilihat lebih lanjut apa yang kurang, lihat ke check result, dan ternyata di sini F2-nya dengan router 2. Router 2 ini belum terhubung. Dan kita akan coba hubungkan kembali. Router 2 kita belum memasukkan yang namanya network. Saya salah memasukkan, jadi harusnya adalah network 10.1.1.9. Apakah berhasil dan completion 100, lalu tahap terakhir adalah show perintah apakah sudah benar. Saya menggunakan IP protokol dan sudah. Kita cek kembali. Tugas Cisco paket tracer modul 2.2.13 point to point SIG area OSPF versi 2 selesai dilaksanakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.